Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wis aku gak ngaji ala pondok mboten. Wis ala desa ae. Singkat kata ayat iku, wajibe sholat 5 waktu sing dilakoni jasad iku kudu bareng, harus bersamaan wajibe sholat sing dilakoni oleh roh. Makanya di situ hafidhu ala sholawah ay al maktubah, bukan yang tafsir apa wae ay al maktubah, tapi ada wawu penyambung wassolatil wusta. Lagi itulah sholat yang dilakukan ruh dulur-dulur kula sejati iku mastani sholat daim, sholat sing langgeng 24 jam. Lagi cara sholat daim, sholatnya ruh, jarang yang mau membedah apalagi menerangkan di tengah-tengah umat secara umum. Yang alasannya takut fitnah. Kalau dicaci wis mesti wak blenger, kula niku dicaci segonjangan estu. Bahkan sempat saya mau diusir dari kampung saya gara-gara wassolatil wusta tak gelar secara umum. Nggih. Sampai sak kampung mengatakan saya orang gila. Tapi aneh, kok malah dipilih dikongkon dadi lurah. Aneh kok ya. Wis suruh nek gendeng kok ya. Berarti sing milih luweh apa-apa, itu proses. Mengapa saya kukatakan ini secara umum? Karena Rasulullah juga mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lho iki diterusake liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa qala aidan walau karihal kafirun. Lah urusan surat apa golek dhewe, masuk mbendawi tak dudul surat iki ayat ini. Hujah saya itu selalu Quran. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah dan dinul tauhid, dinul haq ay dinul tauhid. Ini agama yang mendidik ruhaniah supaya bisa mengesahkan Allah. Itulah tauhid. Supaya jenengan ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Contoh ning ngarepku iki aku nyekutokno Allah. Contoh ya, tak kasih contoh. Ngarepku ono duren, ning ngati duwe kersa, candaan duren iku. Ngeten iki nek mboten tak lewatno ngene kapan manganku? Bismillahirrahmanirrahim. Sampun matur suwun.
nek cara Syekh Ibnu Athaillah iku ngukumi saya neng kitab hikam iku kula niki ngandung syirik khafi nyekutokno Allah. Contohnya ngene, ketika duren itu saya ambil, saya makan, terasa pahit dan manis. Hatiku beriman, munculnya rasa pahit dan manis itu dari makhluk yang disebut dur. Inilah syirik khafi di dalam hatiku. Lah, Gusti Allah ngutus utusane yang berupa Muhammad, disebut Muhammad ibnu Abdillah, itu membawa hidayah dan ilmu tauhid supaya umatnya itu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Niki syirik sing lembut. Sing dibahas umum niku syirik kawasar kasar. Ibtidak dituduhke, sanawiyah dituduhke, aliyah ya dikasih tahu, pancet blejet, tapi gak tahu disenggol syirik khafi. Jenengan nak pingin tahu syirik khafi bukaan ning hikam. Contoh niki wau. Sing sapa wonge ning atine sik ana syirik, walaupun syirik khafi, jangan harap wong kuwi mau bisa tekan madhep marek khudur nang Gusti Allah, ora bisa. Mangkane aja heran jenengan salat Allahu Akbar wong kene iku penggaweane blantik wedhus ya iling wedhus. Lah iya, tadi ku tak kasihkan 3 juta nggak dinyang, langsung getun aku. Jadu ngono tak kekno 3,5 rek. Digawa ning ati waktu sholat. Iya, siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Gak sugiyo, gak melarato, gak ngalimo, gak budowo, ngalim ilmu dohir lu ya, pasti seperti itu. Masih ada kuplu mitit, kalau bedani ambek gak kupluan. Ya, Allahu Akbar, seiling sakliyani Gusti. Ya sakliyane Gusti Allah itu yang menutupi, yang menghijabi hati kita, Bapak Ibu. Nek cara wedhus sing nutupi wedhuse. Aku punya nasab. Nasab saya itu orang bagus-bagus garis lurus. Saya bisa takabur dengan nasab itu. Akhirnya nasab itulah yang menghijabi hati kita. Hati-hati, hati-hati. Jenengan nek takok nasabku ojo takok. Wis temen ojo takok. Nasabku iku wong gak ndawi. Kaget sampeyan ku nek roh. Gak usah tekok. Sing penting ngelmune iki mau jenengan manfaati sampai terima lakoni beres. Karena nasab itu sik bicara makhluk. Ya. Siapapun kita, tatkala tidak menjalankan wassolatil wusta, siapapun kita, maka kita tidak akan pernah bisa khudur, khusyuk salat iki ingersane Allah. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Sudah dikatakan qanitin niku memakai maknane khashi'in. Khashi'in khusyuk, khudur. Artine hati jenengan iki makrifat dateng Gusti, isoe makrifat nyawang Gusti Allah kanthi khudur, hijabe ning ati iku harus dihilangkan. Piye carane ngilangno? Iki sik enom, Pak. Ngomong sik lantang. Suk nek wis umur 80.
iso duduk ngene. Mumpung sik nom niki. Cara sepeda ngono sik anyar gaspol rimpol. Engko nek wis ganti seker. Yes mungkin besok iku entah tahun pinten. Bukan sumur marani timbo, tapi timbo marani sumur. Sekarang sumur marani timbo, rapopo. Motor si anyar, si reyen. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya kita untuk mensikap, menyisihkan, menghilangkan hijabnya hati, tutupi ruhaniyah ini loh, sehingga ainul basyirah itu akan bisa nyata, tampak hakul mubin wujudi Allah. Ini PR yang sangat besar Bapak Ibu bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Kalau saya jawab secara simpel loh ya, 5 menit mari. Siji, sampen kudu duwe guru akhirat. Loro, sampen nanti diwejang oleh guru sampen kalih kula iki tentang dinut tauhid, khusus dinut tauhid. Bukan ilmu caranya bagaimana aku sok nyalek jadi DPR, jadi bupati, ndak. Bukan ilmu sing kanggo minteri wong liya, ndak. Khusus dinut tauhid, khusus ilmu-ilmu kawarroh untuk mendidik ruhaniyah sampean, mengenalkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hanya itu. Ketika ilmu itu sudah kita terima, mesti jenengan kali kula diwajibkan untuk amal, laku. Sebab syarat ana loro, sing sapa wonge pingin ketemu Gusti Allah iku ana loro. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Gusti Allah gelar, tapi akeh motone menungso sing do picek, ora ngerti yen iku syarat mutlak harga mati untuk bertemu Allah. Padahal Bapak Ibu, sisa umur kita tinggal berapa? Ayo. Aku yakin sudah banyak umur-umur kita mulai akil balik sampai sekarang ini kita habiskan hati bersukaria terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwah. Tinggal berapa tahun ini, ayo lekaslah untuk operationaling ya hati kita hanya bercinta pada Allah. Caranya itu tadi. Sebab ingat Az-Zumar 54 Allah menegur kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Sing sapa wonge ra gelem bali menyang Allah terus ketututan sedo, maka di situ tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, pengayoman, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa anibu do baliyo lekas sira ila rabbikum maring pangeran ira wa aslimu lahu. Manakala kau mau kembali kepada Tuhanmu, maka kau akan bisa pasrah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Lakukanlah ini min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian.
Kalau tidak mau, summalatun sorun, nanti kita tidak akan mendapatkan syafaat, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Pak, kalau jasmani meninggal dari saripati tanah kembali ke tanah lagi, tetangga mengantar, saudara mengantar ning kuburan. Tapi ruhaniah, wa inna ilaihi rajiun, jangan anggap itu mudah. Di situ di depanmu itu ada alam dua, alam yang gelap, alam yang terang. Alam yang terang berarti mereka lah yang sudah kembali kepada Allah ruhaniahnya sebelum kematian. Urusan jasad nyambut gawe, urusan jasad ini tadi nanggung amanah kewajiban ngingoni anak bujuk ya harus, tapi ruhaniah tetep gembule mung Gusti Allah. Piye carane? Bapak Ibu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo banget wong sadurunge pati iku wis ketemu Gusti Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi dan sengsaralah bagi orang-orang ketika saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Al-An'am ayat berapa itu? Halo, Al-An'am kalian dewe 31. Terserah jenengan pilih yang depan apa yang belakang, pilih golongan kanan apa golongan kiri. Allah dan Rasulullah tidak melarang kita sebagai umat Islam atau umat manusia pada umumnya nyambut gawe ndas digawe sikil gawe ndas, silakan. Sing penting ruhaniah sampean ini Bapak Ibu. Jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia sehingga ruhaniah elok campur bersukaria jasad dengan kesenangan dunia. Jangan sampai ruhaniah tetap madep. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim, tetap ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Dise wajah Allah iki le, wajah Allah iki wis ketua. Allah iku jeneng sing duwe wujude Allah iku ya iki. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini yang memperjalankan seluruh makhluk. Ya karena ini zat hidup yang maha suci ini disebut suci, tidak berserikat dengan apapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis kuwi nek wis masuk ngaji babakan tauhid ora eneng guyon. Kula ngene iki eling tatkala saya itu napa sowan datang beliaunya Mbah Khozin Ringin Agung Kediri terkait kula niku takok perkara siji. Mbah, wujude Allah iku sing kepriben? Dipawi suwidan nggih fawasih beliau oleh misuh lho fawasih. Tapi misuhi beliau iku barokah Pak, gak misuhi awak dhewe malah ndadekno mangkel. Akhirnya ya
Didunungno suwe-suwe ya didunungno. Nggih mboten ngeten, ya kewenaken ya man. Sekarang penak. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahil masyriq, apapun yang ada di jagat timur, wal maghrib, apapun yang ada di jagat barat, mulai jagat timur jagat barat. Ya. Leres kalau ini ngadep ngetan nggih. Ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, di depanmu itu ada wajah Allah. Berhubung dulu ora ditegesno ya iki mumet ndas niki Pak. Mumet. Cuman dijawab di dalam Al-Qur'an laisa kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Ah, itu nak papan. Gambar apa Pak Iwa? Iki gambar rumah, iki gambar sepeda motor, iki gambar apa iki? Gambar pelembungan ya. Iki gambar wit-witan, iki gambar gunung, iki gambar pesawat, iki gambar. Sampeyan seneng apa sih? Petik apa wedhus? Wedhus sikile papat, buntutin ndek ae wis. Bunder ser seperti huruf H. Kalau tergambar seperti ini, berbagai macam orang bedek. Bunder ser, oh iku ndok, bunder, oh bal. Lah jeneng to Pak ya? Terus pinggir-pinggirnya ada rumah, ada embek, ada gunung, ada pesawat dan lain sebagainya. Anda kalau melihat gambar-gambar ini, hatimu akan beriman terhadap gambar ini, dan justru inilah yang menjadi hijab di dalam hatimu. Akhirnya kau tidak akan pernah tahu apa yang ada di sini. Caranya bagaimana? Amriye ben biar hati jenengan itu tidak terpengaruh dengan gambar-gambar ini. Busekan iki. Busekan. Kemudian kau arani apa ini? Inilah maksud yang di dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Artinya apa Pak? Secara fisik biarlah ada nama pesawat, gunung, pokoknya mafis samawati wa mafil ardi,
silakan secara fisik, tapi secara ruhani jenengan tiadakan itu. Makanya di dalam thariqah mungkin ada pengajaran dzikir nafi isbat itu di situ. Terus bagaimana caranya saya itu gambar-gambar selain Allah yang disebut duniawiyah itu tidak ada di dalam hatiku, bagaimana caranya? Ini yang terpenting. Kalau kita ikuti proses dalam surah Al-Baqarah 256, Allah berkata begini, La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun ajaran dinut tauhid, nggak ada paksaan. Sir monggo, sing gak sir ya monggo. Silahkan yang mau menerima, silahkan yang menolak, silahkan. Di dalam ajaran itu jelas dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang mendidik ruhaniyahmu, menyelamatkan ruhaniyahmu, membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Yang hawa nafsu membelenggu kita lewat hubus syahwah, ya bentuke jeneng-jeneng sak bawajek. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang dibikin oleh nafsu supaya kita terkontaminasi hati ini terhadap hubus syahwah. Ingat sejarah Nabiullah Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga ke dunia gara-gara mung sitok, gara-gara mung satu. Adam dalam Gusti, kuwi pingin urip terus bermukim ning surga, sedika dawuh, apapun yang kau minta, nggak usah kamu itu soro-soro kerja, soro-soro adang, soro-soro masak, langsung teko. Sedika dawuh, tapi satu Adam, titenono omong aku iki Gusti Allah. Terus pundi, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau mendekat pohon itu. Ya iki mau lho Pak, pohon gambar-gambar mau lho Pak, iku pohon ndi mang wis kadung tak busak, wis panas, wis kadung dibusak. Kalau bahasa kita, kekarepan-kekarepan yang endingnya itu terhadap kesenangan dunia. Ning hati, enggak ning jasad, di hati, bukan di jasmani, di rohani. Wala taqraba, jangan kau dekati Adam hadhihi syajarah, terhadap pohon itu. Pohon Pak, namanya pohon. Lah pohon itu berbuah, namanya buah huldi. Lah buah itu mesti dekat dengan pohon, bahkan menjadi siji. Iki namanya buah yang tidak jatuh. Endi buah huldi ini hakikatnya? Tinggal kui seneng nang apa. Antimu iku alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ditiup nafsu suka apa. Contoh, kita suka aku nyalokno caleg dadi. Hati-hati. Buah huldi iku yaitu syahwatud dunya, rupa. Dadi ini caleg mangke iku pangkat.
Ini kalau secara jasmaniah nggak apa-apa, Allah nggak melarang. Yang dilarang oleh Allah sampak mlebuning jagate ati iki lho sing gak oleh. Ini yang nggak boleh. Hubus syahawa itu nggak boleh bersemayam di dalam hati, tapi silahkan di jasmani, monggo. Makanya kalau bermain sing cantik, kalau cantik jenengan tidak menyalahi etika pada Allah, nggak ada masalah. Walaupun Anda mempunyai keinginan sampai jadi presiden, nggak ada masalah. Pangkat yang dhuwur, yang tinggi itu nanti tidak akan menjadikan hatimu terhalang terhadap Allah. Bermain yang cantik. Tapi kenyataan nih, satu saat iblis iku minta izin nang Allah, alias nyuwun legalitas terhadap Allah. Dua, Allah mengizini permintaan iblis iku hanya dua, Pak. Surat Al-Hijr ayat 9 ayat 10. Iblis iku njaluk izin nang Allah, siji njaluk umur gak matek-matek sampai dina kiamat. Nafsu iku gak matek-matek, gak ngalih-ngalih terhadap dirimu, selalu digoda sampai kematian jenengan. Loro, iblis iku diizini Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu termasuk kita. Apa yang terjadi? Iblis ngomong nang Adam, Adam, jadikan aku sebagai penasehatmu. Iblis itu asali Ajazil namanya. Disebut iblis karena dia bangkang, nggak mau menjalankan perintah Allah, yaitu untuk sujud nang Nabi Adam. Gara-gara ono kuno. Akhirnya apa, Pak? Adam, apa arti khuldi itu? Kekal. Ya, jikalau kau Adam gak makan khuldi, kau tidak akan kekal di surga. Mau tenang. Iya, makanya jadikan aku sebagai penasehatmu. Akhirnya apa, Pak? Benar, Nabi Adam mendekat pohon itu. Kalau sudah mendekat, ada satu keinginan. Kalau sudah ada satu keinginan, pasti berupaya untuk mendapatkannya. Ringkes cerita, Nabi Adam mangan buah khuldi. Resikone akhirnya diusir Allah dari surga kedunia. Sekarang minta duren ngunai, leren handur, leren kerja. Terlebih dahulu kita soro dulu, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau di surga enggak. Kita ngalami hal itu, ngalami, Pak. Waktu ketika jenengan itu ada di kandungan, jabang bayi ora tahu kerja, oleh mangan. Belum lahir sudah disiapkan Allah ASI 2, ASI monyor-monyor. Tahu monyor-monyor nggih? Lho nyani ngono Akhirnya begitu lahir, Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, Sahih Bukhari. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, artinya ruhaniyah ini isih fitrah, sih ono surga. Apa yang diminta itu kabeh dituruti. Luwe lapar nangisnya langsung.
udah ada proses, kita duduk, kita merangkang, kita berdiri, itu pun kita masih dijamin apa kebutuhan kita lewat orang tua. Aslinya Allah yang jamin itu, cuman aja dilewatkan orang tua. Tauhidnya kan ngono. Tadi kan saya katakan, la haula wala quwata, makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk memberikan makan pada anaknya, nggak bisa. Wala quwata, kekuatan untuk kerja nggak bisa. Tetapi jikalau itu terjadi karena ilabil, datangnya dari Allah. Tauhid itu didik seperti itu. Sama dengan air ini, Pak. Memang kayaknya air makhluk ini bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Tetapi ingat dalam satu ayat, innahu bikulli syai'in muhit. Jikalau tidak terlimputi wujudnya Allah, air ini nggak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger. Sing datangkan iku Allah, mung wae koyo-koyo dilewatno air, sehingga kita mengambil kesimpulan secara syar'i berdasarkan dalil akli bahwasanya air itu bisa mendatangkan rasa seger dan menghilangkan dahaga. Dalil akli, akal. Tapi kalau kau mau masukkan di dalam iman tauhid, nggak mungkin kau percaya kalau yang menghilangkan rasa dahaga itu air. Pasti jawaban hatimu adalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan air. Apa yang muncul dalam manfaat mudaratnya air itu datangnya dari Allah. Wa ma ta'malun. Jelas nggih? Oke. Akhirnya akil balik kita. Wis akil balik inilah mulai jenengan kali kula mendekati buah huldi. Akhirnya Allah menyapa kita supaya kembali lagi ke fitrah ruhaniyah, biar nggak kecampur ambek nafsu. Tapi ingat, iblis, setan sudah mendapatkan rekom 2. Dia menggoda kita atas dasar legal, Pak, legal. Legal itu resmi dapat stempel dari Allah menyesatkan ruhaniyah kita. Lewat apa? Buah huldi. Akhirnya sing lanang duwe gendaan, sing wedok ya padha dene memeti. Wis dideki, kok anget sih? Diterusno, ya wis. Jadi buah khuldi ku gak rupa minan nisa saja, wal banin wal qanatiril muqantarah lagi. Anak dunya brono. Kesenangan dunia inilah buah khuldi hakikatnya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Allah terhadap kita sebagai hambanya, tinggal percaya dan tidak, itu urusan kita masing-masing. Tapi ingat satu hal, jenengan kali kula iku kullu nafsin dha'iqatul maut. Hati-hati. Ini yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya. Ketika saat menghadapi nafsu, mujahadatun nafsu, perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kata Rasul, ya sahabat, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Umatku menghadapi yaitu peperangan dengan hawa nafsu. Sing ngalim ditawambahi ngelmune ben tambah ngalim,
ben tambah rumangsa alim. Nek wis rumangsa alim mesti merasa lebih alim daripada orang lain. Akhirnya gila dengan pujaan masyarakat. Bahaya ini, gak bahaya ta iki? Bahaya. Ilmu semacam inilah yang Rasulullah sampaikan di tengah-tengah umat, walaupun dicaci maki oleh kaum Quraisy, kaum Taif, beliau terus jalan. Khatal yakin dalam surat Al-Hijr ayat 99 sampai sedo beliau itu di samping berdakwah bahkan dia berkholwat sampai sedo. Terus kita bagaimana? Ya disesuaikan kapasitas Pak. Kalau saya masih umur 54 ini, cara sepeda sih gaspol rempol oke. Tapi nanti kalau sudah umur 80-90 misalkan, dawe ya engkri melaku ada gak ditutut gak tutuk. Iku nek tutuk Pak, nek tutuk 70-80 tahun. Tapi blenger ya aku. Wis 54 lumbalau banget. Asli enak pean. Bengi ngene iki sampeyan sok kelon sampai bojo. Lah kula kelowutusan. Nah. Ngene iki mantuk jam 12. Istri sampun tidur, kate digugah ya sakno. Mengke badhe subuh adang, karena sempate. Jam 7 mangkat kerja pulang jam 4. Wis gak ono kapan utuke iki. Iki ngomong blek lho Pak ya. Maksudku iku sampeyan gak terlalu tegang, ngoten lho. Bon, kembali ke pembahasan. Ketika saat kita sudah ditengarai terlalu ke dalam mengikuti nafsu, Allah memanggil kita dengan bahasa Allah. Allah menyapa kita dengan bahasa Allah. Apa bahasa Allah? Berbagai macam cara Allah memanggil kita. Cuman oleh karena mata hati kita buta, maka kita tidak merasa kalau itu yang memanggil Allah. Dalam bahasa syariat, muadzin adzan iku nyeluk ngundangi. Pundi? Desa napa niku? Niki desa napa? Candirejo. Hayya 'alas shalah. Hei wong Candirejo, ayo madhep nang Gusti Allah. Iki bahasa syariat ya Pak ya. Bahasa hakikate tidak hanya di sini aja. Jenengan ning nengane weteng iki terasa lapar, iku celukane Allah disopo sampean. Jenengan dahaga disopo oleh Allah. Jenengan punya karep apa wae, kehendak apa wae, apa saja di dalam hatimu, itu bentuk Allah menyapa. Bahkan nyun sewu sing padha ndi bojone ning ati duwe karep pingin hajat ngono lah, iku sapane Allah. Cuman manusia dibelah menjadi dua golongan, ahli hijab dengan ahli syuhud. Sing ahli hijab mesti dia nuruti hawa nafsu. Mangan, apalagi yang dimakan enak, gak tahu sing penting warak. Tujuannya di situ. Kerja yang penting dapat uang. Kita punya hajat yang penting hasil. Itu tujuan kita. Ahli hijab itu seperti itu. Tapi ahli syuhud,
Masya Allah. Rohaniyah didahulukan, menemui Allah yang memanggil. Umpama kerja, memenuhi Allah, menemui Allah yang memanggil kerja. Rohaniyahnya bertemu Allah, jasmaniyahnya menerima bayarani. Lah, penak toh? Oleh double. Tanda kalau sampean itu tahu kalau Allah yang menyapa dan menemui Allah, nyun sewu, itu tidak terlepas dari hati jenengan berzikir, adzikru bisiril asror. Bila sautin wa kalamin wa lafdin, Anda tidak terlepas dari zikir yang tidak menyebut nama, tidak berkalam, berlafaz, sudah tidak ada. Itulah yang kusebut sebagai zikir atau su'aul basyirah, rasa. Rasa itu iman. Ketika jenengan bekerja secara jasmani, ruhaniyah Anda merasa diri Anda itu sudah tiada, yang berafal di situ hanyalah hidup. Anda sudah tidak mengakui kalau Anda bisa kerja, tapi dalam hati Anda merasakan, meyakini semuanya munculnya kerja illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Inilah yang kusebut sebagai bertemu. Kalau menurut ayat tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda apapun, wa amwalukum, anakmu, beberapa anakmu, iku fitnah, ujian. Bahasa syariat, tapi bahasa hakikat, Anda dipanggil Allah, dipanggil, disapa Allah. Ekonomimu mungkin kadang pas-pasan, kadang kurang, kadang lebih, setiap hari begitu. Loh, bentuknya kurang, berlebih, cukup, itu adalah sapaan Allah. Kita disapa. Kalau kita disapa, kita harus memanggil sapaan itu dan bertemu terhadap yang menyapa. Tanda kalau kita itu tahu sapaane Allah dan kita itu mendekat dan bertemu Allah, tandanya dalam hatimu sudah tidak pernah mengakui apa yang terjadi di situ munculnya dari diri Anda, tapi datangnya dari Allah. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim say'an. Mungkin dibuka nih hikam. Tanda orang arif, orang yang makrifat itu adalah pertama, apa yang muncul dan timbul dalam dirinya itu tidak pernah dia meyakini dari dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'ilah huwallahu ta'ala, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai subjek, yang sebagai sang yang berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nek atimu wis masuk dalam wilayah ini mesti gendeng. Wis gelem gak gelem wajib gendeng. Gendeng itu apa? Gila. Bahasa Qur'annya adalah majnun. Bukan gendeng-gendeng secara omong boten. Gendeng edan, ini lho Pak, edan.
Krono di dalam hatimu itu menyimpan mahabbah saking cintane iku jenengan wis aku takok nang ibu, Bu, sampean di bojo gendeng nang Allah dengan gendeng nang bojone wong pilih pundi? Gendeng nang Allah ta? Makanya gak usah dialang-alangi, Pak dzikir gak usah dialang-alangi. Pak mangan apa iki anake? Jadi yang ku maksud edan iku saking tresnane atimu menyang Gusti Allah sehingga hatimu lalai dengan kesenangan dunia. Wis mesti ngoten, Pak. Sampai Rasulullah pun pernah ngalami di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Muhammad, kui kepingin gendeng nang aku, esok sampai sore bengi dikira terus. Akhirnya muncullah surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau ingin gendeng nang Allah, ingin cintamu diterima oleh Allah, ingin kau dijadikan sebagai kekasihnya Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikut aku. Artine ojo mung elok syariatku tok, ya sak hakikatku, biar kuwi isok nuju makrifat. Iki lho maksudnya. Tapi kebanyakan umat Islam mandek syariat thariqah, ndek nih lho, kebanyakan di sini. Sementara ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ditolak kebanyakan. Bisa gak tokoi gak santri ini kebanyakan. Makanya saya katakan, saya kasih nasihat, hei wong syariat, naiklah ke thariqah, hei wong thariqah, naiklah ke hakikat, hei wong sing hakikat, manjinglah kau ning makrifat baru lengkap sesuai dengan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa memerangi nafsumu, kau akan tidak akan pernah mengikuti ajakan nafsu. Hanya satu, sempurnakan Islammu. Kesempurnaan Islam ada di makrifat, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Udah, baru Anda tidak akan pernah mengikuti ajak-ajak nafsumu, tapi kau tetap harus dengan mudah mengikuti panggilan Allah, bukan panggilan nafsu. Kadang kita dipanggil Allah, disapa Allah lewat sholat nggak bisa, lewat sakit. Kira-kira lewat sakit ini mau nggak kembali nang aku? Akhirnya dijatuhkanlah sakit balak. Tetap nggak bisa. Oke, ganti Gusti Allah memberikan nikmat. Kerjaannya lancar, urusannya lancar, sembarang lancar. Si coba kira-kira atine eling nang aku apa gak? Uzkuruni adzkurkum. Nek pancen awakmu eling aku mesti eling awakmu. Ini Pak, kebanyakan manusia tidak bisa karena menolak ajaran dinu tauhid. Ini loh persoalannya. Oke, Gusti Allah menyapa kita lewat hal yang lain. Duit nyekel sembarang ono, dijatuhkan ke maksiat, sobolo kali sasi, akhirnya kena penyakit sepilis. Tahu sakit sepilis? Manuk munanaan nih lho sepilis. Lawes enak-enak dagangan halal ning omah, gak tau entek golek
liyane. Wis gelem kembali enggak? Sik tetep gak gelem. Masya Allah, berbagai cara Pak sebetulnya Allah itu menyapa kita sebagai hambanya. Cuman di situ ada golongan dua, ada yang peka, ada yang tidak peka. Ada yang dia nuruti panggilan nafsu, ada yang menuruti panggilan Allah. Makanya siapa yang sudah mengenal wassolatil wusta, maka sholatnya ruhaniyah itu tidak hanya sholat di tengah-tengah jasmani, sholat syariat saja tidak, tetapi segala aktivitas dia gunakan rohaniyah itu untuk sholat menghadap bertemu Allah. Nek sholatnya jasmani dikawiti takbir dipungkasi salam, nek sholatnya rohani adalah anibudullaha wajtanibut taghut, mengarahkan ruhaniyahmu terhadap hidup, wajtanibut taghut, dan menjauhi selain Allah. Boleh lesan mengatakan, lesan syariate rasa legi rasa pahit itu datangnya dari duren, contoh. Tapi hati tetap mengatakan minallah. Jelas ya? Sekarang sudah waktunya belak-belakan Pak, nggak usah ditutup-tutupi, sebab ini zaman yang sudah penghujung. Dulu memang terkesan ditutup-tutupi, tapi sekarang masuknya tahun 2014-20 surat Toha, surat yang ke-20 surat Toha 14 itu ayat 14 berbunyi innani anallah la ilaha illa ana. Artinya sekarang didikan ilmu hakikat makrifat digelar secara terang-terangan, sudah tidak ditutup-tutupi. Kata Rasul di dalam surat Ali Imran 31, fattabi'uni, ikutilah aku, sampai hakikatku ikutono. Siapa Pak mereka yang mengikuti? At-tabi'ina tabi'ina solihin yastami'unal qaul, mereka mendengarkan ajaran dinut tauhid dan membuka hatinya dengan ajaran itu. Wayattabi'una ahsan, dan hatinya mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ajaran tauhid itu. Akhirnya sholati wusta jenengan itu tidak hanya 5 waktu, 50 waktu, 24 jam. Akhirnya sholat jenengan iki mesti khusyuk, gak katik enggak. Aku gak ngomong insya Allah, mesti. Karena panjenengan sudah membawa wahyu la ilaha illa anta wa ana. Jelas diterangkan oleh beliau-beliau guru akhirat kita tinggal mengamalkannya. Akhirnya ketika takbiratul ihram jasad, hati merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar diri kita, yaitu yang disebut hidup. Wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wis nek hati masuk di wilayah itu, mesti Allah itu nglalekno atimu sangka sakliyane Gusti, yaiku sing tak sebut gendeng. Wis jikalau betul-betul kau mengikuti aku, kata Rasul, syaratnya jawabe yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Sebab ruhaniyah kita yang tadinya bercinta terhadap selain Allah kita lepas, ganti bercinta kepada Allah, dan akhirnya jenengan ruhaniyah dijadikan sebagai kekasih. Terus bagaimana ya Rasul? Dosa-dosa syirik kula niki wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Inilah yang disebut taubatan nasuhan. Siapapun Anda kalau sudah masuk di dalam wilayah dinul haq dan pengamalannya, maka jenengan tidak akan pernah mau lagi menyekutukan Allah. Surat Luqman ayat 13 berpesan terhadap kita sebagai anak cucunya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Anak putuku, tolong atimu ojo sampak ono iman nang duren. Gampangane ngomong contoh duren. Anak putuku, la tusyrik billahi syai'. La tusyrik billah, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sebab jikalau di dalam hatimu ada iman terhadap duren, nyun sewu, inna syirka yo mesti la zulmun azim, hatimu gelap terhadap Allah. Sing nyata iku duren, Gusti Allah iku gak nyata. Inilah kita yang disebut sebagai hati yang buta. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mula sangka kuwi jenengan ojo sampak, jangan sampai apa ketetapan yang dihadapkan jenengan sekalipun gak penak, jangan sampai Anda itu mendengarkan bisikan nafsu. Dengarkanlah, di situ ada panggilan Allah. Anda akan bisa mengatakan itu panggilan Allah manakala hatimu memegang teguh namanya tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah kau pegang, maka yang terdengar itu adalah kalamullah. Yang terdengar itu panggilan Allah, bukan panggilan hawa nafsu. Mana yang disebut tali Allah itu? Di dalam surah Al-Baqarah 256 itu disebutkan dengan terang akibat kita itu memegang teguh tali Allah. Ketika kita sudah mengikuti ajaran yang membebaskan belenggunya hawa nafsu, di situ dikatakan wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan hatinya cinta terhadap selain Allah, wa yu'min billah, dia akan bercinta hanya pada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Peganglah tali ini. Ternyata nafi isbat itu, hati bisa meninggalkan cinta selain Allah, tempatnya ada di zikir sirul asrar. Pertama adalah su'aul basyirah, rasa iman dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Apa yang muncul dan timbul dalam diri Anda, hatimu tidak mengimani dari makhluk tapi dari Allah. Setelah ini terus kita istiqomahkan berzikir tersebut, maka masuk di pos kedua adalah ainul basirah. Bertemulah kau terhadap Allah, disikat oleh Allah hijab-hijab dalam hati kita, maka teranglah nyatanya Allah, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata terang-terang. Tapi yo gendeng sampean, gila sampai nang Allah, bukan gila nang urusan dunia loh Pak ya, gila nang Allah. Gilanya hatimu terhadap Allah, secara otomatis hatimu akan dipisahkan Allah, dilalaikan Allah terhadap kesenangan dunia. Terkait jasmania masih gembul urusan dunia atau tidak, itu bukan masalah.
Kekasih Allah iku ana sing sugih, ya ana sing melarat. Syekh Abu Hasan Asyadzili, beliau bagaimana sugih dunya, sugih jabatan, sugih apapun. Tapi kesugihan itu tidak menjadikan penghalang dalam hatinya untuk sowan dan bertemu Allah. Kita tidak, Pak. Kebanyakan umat manusia, khususnya ahli hijab, ditekakno isok ket tuku sepeda motor anyar ngene wis cintane nang nggone motor. Omane kemanten anyar. Bahasane yang maju mundur, yang maju, yang mundur, Mas ayo ndang keramas, biasa. Tapi coba nanti kalau sudah anak 3-4, yang mana? Itulah cinta selain Allah itu palsu. Ad-dunya mataul ghurur. Jelas Allah sudah mengatakan, cintamu nanggonin dunya, urusan selain aku iku bujuk. Cinta yang sejati itu hanya pada Allah, ada Allah. Makanya ayo nderek Rasulullah, ayo nderek Rasulullah, ojo nderek syariat itu. Syariat itu kanggo ndedek jasmani supaya kita itu berhablum minan nas, ini benar. Hakikat ndedek nang rohani supaya hablum minallah benar. Hablum minan nas kita dandani lewat syariat, hablum minallah belas nggak ada di kongon sholat, yo ngalor ngidul. Tahu ngalor ngidul ya? Itulah kita, Pak, dan proses kita, dan itu tidak salah manakala ini proses. Makanya saya katakan sisa umur jenengan tolong gunakan sebaik-baiknya untuk mendekat takarrub, bertemu pada Allah. Syaratnya iku mau siji golek guru akhirat, loro kui bakal nompo ilmu kaweruh, telu jenengan pasti akan diperintahkan untuk kholwat, untuk uzlah, untuk zuhud, papat untuk istiqomah. Terus menerus Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 5, janji Allah, sing sapa wonge ning atine ingin ketemu aku, ono pinginan ketemu aku, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka tak tanggung no rasa kasmaran, rasa rindu menyang aku, dan di situ pasti akan kutemui dalam waktu yang sudah kutentukan. Wa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Wes iki janji Allah, ojo khawatir jenengan. Nek gak kepada Allah ojo khawatir, mergae karena sing janji iku duduk delondonge muklason, tapi sing janji iku Gusti Allah. Mung ono syarat loro iso ketemu. Ceklen niki nanti dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Perhatekno syarat loro iki. Lah syarat loro ini hanya diketahui oleh orang-orang yang hatinya sudah punya guru akhirat. Falyamal amalan solihan. Ini penuh kiasan, Pak, ayat ini. Kalau bahasa tafsir muhakamah, falyamal amalan solihan iku nontok jasa. Yo laku jasa sing becik lah gitu toh ya. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Nah iki falyamal amalan solihan kalau kita konteksnya itu melihat jasad. Tapi yang ketemu itu bukan jasad tapi ruhmu, berarti yang berbuat bagus adalah ruh. Mana perbuatan bagus yang dikatakan ruh itu bagus? Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, baru dia itu bisa beriman ketemu
Allah. Dengan cara apa? Ya dzikir sirul asri gecok ono sing rapet. Iki kuncine. Bukan jahri, bukan sirri. Iku sebagai pendorong aja. Kuncinya adalah sirul asror. Baru nanti Anda akan masuk pada fana'u dzikri, la ilaha illa ana, baru makrifat di situ. Kalau tidak, nggak bisa, omong kosong itu. Bapak Ibu, ini dilakukan mulai pagi sampai sore, bahkan sampai pagi Rasulullah. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dia selalu berzikir pada Allah. Sing kula maksud zikir itu ati sadar penuh yen kabeh sing agawe iku Gusti duduk kelason. Bukti sing bimbing jenengan Allah. Sing kula maksud gulu akhirat itu adalah hakikate Allah. Buka dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi ora bakal bisa aweh bimbingan, ora bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbab takang kok cintai sapa man. Al-Qasas ayat pinten Pak? 56. Dikawiti ayat innaka. Iki nek arek pondok. Nek ngomong arek pondok lho ya. Ayat sing gak guyon. Ada inna. Mengandung faedah taukid, menguatkan sungguh Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun orang yang kau cintai. Ini gak makhluk toh Pak. Mukhotobe kan itu adalah makhluk kanjeng Nabi. Terus sinten Gusti sing bimbing kula, sing bimbing umat sinten? Walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi sing iso aweh petunjuk, sing iso aweh bimbingan itu hanyalah Allah, hanya terhadap orang yang dia kehendaki. Artinya apa Pak? Sama dengan air tadi loh. Koyoi seperti air itu bisa mendatangkan manfaat. Koyoi. Tapi jikalau tidak ada Allah di sini, nggak ada manfaat ini. Hidup yang meliputi Muhammad air, hidup yang meliputi Muhammad ibnu Abdillah. Jikalau tidak ada hidup Allah itu, nggak iso Muhammad itu aweh petunjuk. Ahli hijab mesti melihat makhluknya, ahli syuhud melihat Allahnya. Ini loh Pak. Makanya sampai gak usah khawatir, walaupun jenengan iki kholwat di rumah atau di pondok, sama saja. Sing bimbing jenengan itu hanyalah Allah hidup di dalam dirimu. Jangan khawatir, Gus nanti gak gendeng. Waktu kalau dikir kholwat itu, lah durung wis wedi, wis digendeng. Ya mesti Pak jenengan iku kok tresno cinta sampai gendengi Allah, itu mesti. Tapi justru keadaan jenengan seperti inilah yang ditunggu-tunggu. Ala inna aulia Allah. Semua kekasih Allah itu seperti itu. Prosesnya seperti itu. Kalau sudah hatimu itu mau gendengi Allah, maka la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir atau takut hatimu itu terhadap siapapun dan apapun. Besok nggak ada yang dimakan, gak ono rasa khawatir. Ibu ngomong, Pak besok itu apa yang kita masak sekarang nggak ada. Jenengan guyu ae nyantai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampeyan wis percaya, wis sadar yen kabeh Gusti Allah. Lah apa soro-soro. Masih kemarin itu jadwalnya keliru. Di tanggalan saya itu ada 2 Pak, 29 dengan 11. Belum gini, iki kok ngaji kok nerecel. Tapi saya tetap gak khawatir. Sebelum berangkat ada utusan moro. Masalahnya kalau ditelepon baru bisa. Oh, bongkoy teleponnya. Akhirnya Allah ngelewatkan utusan moro ning dalem. Gus gak sido. Iya tak? Alhamdulillah. Lho nggih, akhirnya kula saged badminton. Di situ. Tiba-tiba tanggal 11. Mboten napa-napa, kabeh iku ya ono cerita dewi-dewi. Nggih. Bapak Ibu. Terus umpama hijab kita sudah kadung kandel, gak jebus-jebus makrifat Allah, satu-satunya jalan hanya satu. Ingat, ada tokoh yang ketika mondok itu kempel, gak paham-paham, terus pulang, terus di tengah jalan ada air yang menetes di batu. Tes, lama-kelamaan batu itu bolong tembus. Artinya apa Bapak Ibu? Wala tayasu fi roihillah. Jangan pernah jenengan iki berputus asa menyongsong rahmat Allah, kemakrifatan pada Allah, sekalipun koyoke susah banget. 1, 2, ingat Allah sudah berjanji, barang siapa yang hatinya ingin bertemu kepada Allah, Allah akan tanamkan rasa rindu untuk bertemu Allah, dan Allah pasti akan menemuimu dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Cuman syaratnya ya nak loro iku mau, siji dikiri terusno, nomor loro wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika beraktivitas apapun, jangan pernah dalam hatimu menyekutukan Allah. Artinya jangan beriman apa yang muncul dan timbul itu dari selain Allah. Paham nggih? Yes. Kembali kepada materi, dengan cara takdir apapun yang dihadapkan jenengan, itulah Allah menyapamu. Dan hanya ahli syuhudlah yang memperhatikan, mendengarkan seruan Allah, ini panggilan Allah. Tapi ahli hijab tidak ada satupun, bahkan setugel nggak ada yang mau mendengarkan panggilan Allah. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Karena telah dikunci oleh Allah pendengaran hatinya, mata hatinya. Mengapa dia itu dikunci oleh Allah? Medun nangone ayati sebelum itu tadi, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'aldartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Dikandani atau tidak tentang dinul haq, tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, tetap la yu'minun, tidak percaya. Iku omongane klason.
Ya nek Rasulullah aku percaya. Raimu iku alasan dari nafsumu sendiri. Kadang-kadang gini Pak, nafsu iku murui. Engkau aku iku seneng ngambil urusan dunia, repot. Engkau ae nek wis tuwek, aku tak ngaji babakan tauhid. Engkau nek wis tuwek. Engkau nek wis dukure umur 40 tahun tak ngaji iki. Gak ana umur 40, wis dead. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Mohon maaf, sebab ada makalah yang mengatakan kalau belum umur 40 tahun, jangan sekali-kali kau itu belajar hakikat. Gendeng awakmu kok. Nggih. Mereka bahasane gendeng itu kan dalan-dalan gitu. Mengatakan seperti itu. Dzalika dhalalah, itu sesat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jangankan kita di zaman ini Pak, zaman Rasulullah itu pun mereka mayoritas umat kaum Taif bahkan kaum Quraisy mengatakan ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang menyesatkan mereka yang tidak beriman. Tapi mereka yang beriman pada Rasul dan beriman pada Tuhannya, jangankan umat Islam pada saat itu yang namanya ini Nasrani apa jadi pendeta percaya, sebab di dalam Injil Bible itu mengatakan bahwasanya nanti ada utusan terakhir, nabi yang terakhir disebut Muhammad namanya, akan membawa dinul Islam. Tapi dihapus keterangan itu, dihapus. Jadi ada pendeta yang beriman kepada Muhammad, kepada Allah. Sebab mohon maaf, kitab secara syariat Allah turunkan wahyu terhadap para nabi ada 4: Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua itu sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia supaya hanya satu, ruhaniyah itu tinggalkan selain Allah dan beriman hanya pada Allah. Hanya itu. Urusan hukum-hukum yang lain itu ditata di belakangnya. Hanya satu, tauhid itulah. Ingat sejarah Nabiullah Ibrahim. Ayahandanya itu tukang pahat, tukang bikin patung. Bagaimana ajaran tauhid beliau? Dihapus semuanya patung-patung itu. Yang pada akhirnya beliau konsekuensinya dihukum oleh Raja Namrud, ya tak? Dibakar. Tapi Allah berkata, ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Hegni, sifatmu panas, nangoni Ibrahim dadiyo sifat adem. Yun sewu, bojo ngoceh hai, panas enggak hati? Bu, garwa sampean gak nyambut gawe, gak tahu ngkei nafkah lahir batin, hati sampean panas mboten? Panas. Wis saiki piye carane panas iku dadi adem? Hanya satu jalannya. Lihatlah Allahnya, jangan melihat makhluknya. Jangan beriman datangnya perkara dari garwa, tapi berimanlah datangnya dari Allah. Sudah jelas la haula wala quwata illa billah, mutlak is. Kebenaran ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa diganggu gugat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir atau yang di luar sana, estu kita yang sudah duduk di dinut tauhid,
Jelas kita itu selalu dibimbing Allah di dalam kondisi apapun, dan terutama terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin, sehingga bisa mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.